Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduka wa rasuluka la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallim ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallaita alaihi wa sallamta wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi atharihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya jama'atal musallin al muttaqin, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'addat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini sangat cerah. Siang ini Allah anugerahkan bagi kita sehat walafiat, rezeki yang cukup, nafkah yang tidak kurang-kurang. Bahkan Allah sempurnakan seluruh nikmat dunia tersebut dengan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi rumah Allah yang penuh dengan ampunan. Rumah Allah yang besar dan indah ini penuh dengan rahmat dan keberkahan. Niscaya kita semua menjadi tamu Allah yang diberkahi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan pernah kita ragu akan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun keadaan kita, sebanyak apapun dosa dan khilaf yang pernah kita perbuat, sesungguhnya rahmat, keberkahan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak, lebih besar daripada dosa-dosa seluruh umat manusia di muka bumi ini, dari yang awal hingga yang akhir. Rahmat dan ampunan Allah jauh lebih banyak lagi. Mari kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia berfirman, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah hamba beribadah, dan hanya kepada Engkau pula hamba memohon pertolongan. Salat Jumat ini haknya Allah. Kalau kita nasta'in, pasti. Kalau kita na'budu, pasti nasta'in. Kalau kita mau memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, pasti dia penuhi hak kita. Hanya saja kadang-kadang kita maunya instan saja. Yang cepat, baru sholat 2 minggu langsung ingin kaya raya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kita penuhi hak Allah Subhanahu wa taala, niscaya hak kita sebagai hamba pasti akan ditunaikan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita meyakininya. Kita memang membutuhkan Jumatan untuk ngaji, biar tahu caranya berdoa, biar tahu caranya ibadah yang mubarakah. Bukan hanya ikut-ikut, bukan hanya pantas-pantasan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar supaya dipuji tetangga. Beribadahlah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Apabila pertama rasanya cuma terpaksa, lakukanlah seterusnya hingga hati ini istiqomah. Terus dilaksanakan, terus ditunaikan. Sekuat apapun yang kita bisa,
sebesar apapun gangguan, godaan yang menghalang-halangi kita untuk istiqomah. Jika kita kadang-kadang gagal mentaati Allah, ulangi. Terus ulangi, terus istiqomah, terus disiplin. Hingga suatu saat kita tiba pada sebuah terminal spiritual, yaitu sebuah makom, sebuah telaga yang dipenuhi dengan hikmah. Ternyata istiqamah taat kepada Allah itu indah. Ternyata mentaati Allah itu nikmat. Ternyata kemiskinan di dunia ini tak seberapa, tidak terlalu terasa daripada kita miskin iman. Ternyata punya masalah-masalah duniawi di lingkungan, di kantor, di lingkungan tetangga kita punya masalah, yaitu cuma masalah duniawi saja. Semuanya itu ringan dan sepele daripada kita punya masalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa taat. Hati yang tidak mau tunduk, tidak mau luluh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang tidak pernah terharu karena kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mencurahkan rahmatnya bagi kita lebih banyak daripada tetesan air hujan. Masih saja kita mengeluh, masih saja kita punya alasan untuk tidak datang ke masjid dan malas berjamaah. Inilah konsep hidup yang keliru. Allah mengajari kita konsep hidup yang sangat sederhana, kata-kata yang sangat ringkas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sembah Dia, ibadahi Dia, kita berhak minta tolong. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Hasyiah beliau bahwa pada suatu hari beliau menerima wejangan dari Hudzaifah ibnu Yaman, dari Mughirah bin Syu'bah, dari Asy-Syihabuz Zuhri, dari Hudzaifah ibnu Yaman, bahwa suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiahnya kepada jamaah subuh. Beliau bersabda, "Man asbaha ghaira mufin bihaqqillahi ta'ala bari Allahu an nafsi bi arba'atin minal amra." Barang siapa yang bangun pagi lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai dari menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan biarkan dirinya terjangkit 4 penyakit hati. Awaluha hammun wa hazan. Rasa sedih, galau, bingung, entah apa yang disedihkan. Badan sehat, makan cukup, kedudukan sosial baik, gaji tidak kurang-kurang, tapi rasanya resah saja tiap kali bangun pagi. Ini pertanda dirinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya minta kepada orang seperti ini untuk kembali berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tunaikanlah haknya. Yang kedua, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa penyakit hati yang kedua itu adalah asyghal min hubbid dunya, kesibukan yang tidak putus-putus karena kecintaan yang amat sangat kepada dunia. Orang yang tak ada cinta kepada Allah di hatinya tertutup oleh cintanya pada dunia. Makhluk dunia ini kalau terlalu dekat dengan duit, terlalu dekat dengan harta, niscaya makin jauh dari Allah, makin jauh dari taat, makin lemah iman dan yakinnya pada Allah,
karena hatinya semakin yakin pada kekuatan duit. Inilah cara hidup yang keliru, padahal uang tak selalu bisa menolong kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada lagi orang saking cintanya kepada dunia dan kepada uang, seluruh hidupnya, seluruh waktunya hanya untuk mencari harta dan uang. Lantas dia berkata, time is money. Dia pikir dia pinter, dia pikir dia intelek dan kebarat-baratan. Dia lupa siapa yang beri dia rezeki, siapa yang beri dia money, siapa yang beri dia time. Dia lupa. Dekatilah yang maha memiliki. Jangan semua waktu kita hanya untuk mencari dunia. Tapi orang yang hubur dunia itu senang dengan kesibukannya, senang dengan uangnya, senang dengan hasil hubur dunianya, senang bahkan disebut orang sibuk itu senang. Sibuk hanya cari dunia, walaupun nggak ada hasilnya, ayo senang kalau disebut orang sibuk. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seharusnya kita ini sibuk apa-apa itu ya dalam rangka ibadah, dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa itu ya sesuai keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terkena penyakit hubbud dunia, asghal yang tidak ada habis-habisnya, kesibukan yang tidak pernah putus. Yang ketiga, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hajatun la tuqna. Penyakit hati yang keempat adalah kebutuhan yang tidak pernah terpuaskan. Uang sudah banyak, rasanya masih kurang saja. Kalau diajak ke masjid, dia menolak karena sibuk menjaga uangnya, sibuk dengan bisnisnya. Sehingga masjid itu kalau sempat aja, kalau ingat saja. Padahal seharusnya rumahnya yang utama adalah masjid. Orang yang bertakwa hatinya selalu berada di dalam masjid. Dia kelak tidak akan menangis di yaumil mahsyar saat semua orang menangis hingga air matanya memenuhi lutut. Tapi orang-orang yang di dunia cinta pada masjid, rajulun yata'allaqu qulubuhum bil masajid, mereka tidak akan menangis. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita datangi masjid. Bukan hanya sekedar supaya kita dibilang orang alim, orang suci, orang yang banyak zikir, tidak. Kita datangi masjid karena kita memang suka, memang senang, memang ingin istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid secara berjamaah. Nah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi bersabda, yang keempat adalah amalun lam tablugh. Orang yang punya penyakit hati yang keempat hingga dia tidak sempat menunaikan hak Allah itu. Penyakit hati yang keempat adalah amalun lam tablugh, cita-cita, kelangenan, kepinginan yang tidak pernah keturutan. Rasanya hidupnya selalu sial, selalu celaka, selalu rugi, apa-apa kepinginannya tidak keturutan. Inilah orang yang mensialkan dirinya sendiri. Padahal manusia itu apa-apa tidak tercapai itu ya biasa. Tapi hidup ini harus disyukuri supaya Allah kabulkan doa-doa kita, supaya Allah hantarkan kita kepada cita-cita yang ingin kita idam-idamkan itu. Maka penuhilah hak Allah, utamakanlah Allah, utamakanlah menghadiri rumahnya daripada menghadiri tempat-tempat sibuk. Apalagi tempat-tempat hiburan. Kadang-kadang kita sempat ke tempat hiburan tapi tak sempat ke masjid. Naudzubillah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an usbiha ma'adz-dzakirina bil masajid.
Jika aku berada di pagi hari berjamaah bersama kelompok orang-orang yang berzikir, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kanjeng Nabi menjelaskan pada kita bahwa dunia ini kecil. Jika kita merasa kita cukup sibuk untuk meninggalkan masjid, kita keliru. Kita cukup kaya untuk dijaga harta kita, kita keliru. Kelirunya apa? Kita hanya merasa uang kita banyak, harta kita banyak, hingga pantasnya kita tidak ke masjid. Padahal rasa kaya itu ya cuma perasaan saja. Harta dunia itu kecil dan sangat sedikit. Kata Nabi SAW, hanya sebesar seharga sayap nyamuk, atau hanya seharga kotoran keledai. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita luruskan visi dan misi hidup kita supaya lebih lurus, lebih lempeng, lebih jelas apa yang kita tuju, mau pulang kemana, dan apa yang harus kita bekalkan pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan bagi kita hati yang mutmainnah, hati yang istiqamah, dan kelak Allah pulangkan kita ke hadib dan kasih sayangnya dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فيا جماعة المصلين المتقين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن خير الزاد التقوى واعلموا أن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر